Kemudian bagaimana kalau kita ingin mengambil inputan data ya. Mengambil inputan data di dalam request itu kita bisa menggunakan metode all ya. All ini akan mengambil semua inputan baik post maupun get ya. Jadi array-nya semua akan diambil ya. Kemudian yang kedua adalah collect ya. Ini berfungsi untuk mengumpulkan ya, namanya collect ya, mengumpulkan. Cuman bedanya nanti setelah diambil dia tipe datanya itu berupa collection ya. Jadi ada indeks dan isinya ya, tipe data collection. Kemudian yang ketiga ini input name ya. Ini berarti mengambil inputan dari variabel yang bernama name ya. Kemudian kita bisa juga menggunakan sintaks seperti ini ya. Jadi ini nama variabelnya, kemudian ini adalah isinya apabila kosong. Jadi apabila variabel name ini nggak ada ya atau kosong, maka variabel name ini akan request input name Sally ini akan bernilai Sally gitu ya. Jadi akan mengisi sendiri secara otomatis namanya Sally. Lalu kemudian yang ketiga ini adalah untuk mengakses apabila inputannya berupa array ya, produk indeks yang ke 0, terus kemudian di dalamnya ada name ya. Ini hampir sama, cuman ini wildcard ya, jadi akan mengambil isian indeks apa saja yang ada di tengahnya ini, bintang ya. Kemudian ada request input ya. Request input ini akan mengambil semua isian ya. Jadi semua indeks yang ada itu akan diambil dan nanti akan hasilnya berupa array ya. Jadi fungsinya ini hampir sama ya, hampir sama dengan input ya. Untuk meretrieve ya, ini juga sama ya, all. Dan untuk ini juga apabila query atau variabel name-nya kosong ya atau tidak ada, maka akan diisi name dengan nama atau isinya Helen ya. Nah, ini juga sama ya, cuman ini bisa juga diimplementasikan dalam tipe data bertipe JSON ya, asal content type yang dikirim berupa application JSON ya. Jadi di dalam headernya itu terdapat content type application JSON, maka request input ini bisa meretrieve ya data di dalam JSON. Kemudian ini adalah untuk mengambil variabel yang bertipe date ya atau tanggal ya. Ini bisa juga disetting dengan format tertentu ya, seperti ini. Waktunya misalnya Eropa Madrid atau Asia Jakarta gitu ya. Ini bisa juga diganti Asia Jakarta untuk GMT plus 7 ya, waktu Indonesia bagian barat. Ini untuk mengambil hanya username dan password ya. Ini sama ya. Yang ini kebalikannya, jadi mengambil semua kecuali kredit card ya. Kita juga mengenal metode-metode seperti hash ya, balikannya berupa true atau false. Ini digunakan untuk
validasi isian ya, isian yang dikirim itu divalidasi dengan cara seperti ini, apakah mempunyai record nama atau nama email dan sebagainya. Apabila dia tidak lengkap maka ditolak ya, atau tidak diproses daripada data yang dimasukkan nanti tidak lengkap. Nah, ini juga hampir sama ya, tapi ini menjalankan function ya. Jadi di sini bisa menjalankan suatu fungsi, tapi kalau di sini dia hanya balikannya true atau false. Ya. Ini juga hampir sama ya. Nanti bisa dicoba sendiri. Untuk kemudian kita bisa juga mengambil cookies ya, cookie ini bisa dengan cara seperti ini ya, request cookie. Terus apa? Kalau ini old username ini maksudnya mengambil nilai apa itu, nilai dari variabel ini yang sebelumnya gitu ya, yang mungkin sebelum disubmit atau dikembalikan ke form mau ditampilkan di situ ya, misalnya kan supaya yang bersangkutan itu nggak perlu menulis lagi ya, jadi formnya nggak kosong gitu. Itu bisa diambil variabelnya kemudian dikirim ya. Kemudian untuk file ya, operasi file kita bisa menggunakan ini file ya. Nanti detailnya seperti apa kita akan bahas di sesi atau pelajaran selanjutnya ya. Jadi di sini ini pengolahan file ya, request file kita ngambil, terus ini untuk apa itu mengambil filenya, terus ini adalah validasi apakah ada file foto ya, maka menjalankan ini ya. Terus apakah valid atau enggak ya, sesuai dengan validasinya itu nanti akan kita bahas di sesi berikutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya, selamat mencoba dan semoga berhasil.